Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murifki Rizkullah Agis. Selaku moderator dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu isu-isu kritis dan permasalahan pendidikan. Baik, sebelum saya mulai melanjutkan membaca materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang, yaitu Syarifah Zakiyah, Ratu Nurul Jannah, Rahmatillah, Lempan, dan saya sendiri, Murifki Rizkullah Agis. Baik, selanjutnya pembacaan materi dari kelompok kami. Keep wish. Bagian A, isu-isu kritis pendidikan. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi, permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Program utama pengembangan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Bagian A, perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan. Bagian B, peningkatan mutu pendidikan. Bagian C, peningkatan referensi pendidikan. Bagian D, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Bagian E, pengembangan kebudayaan. Dan F, pembinaan generasi muda. Adapun masalah yang dipandang sangat rumit dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Bagian A, pemerataan. Bagian B, mutu dan referensi. Dan bagian C, efisiensi dan efektivitas. Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor pendukung. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya 4 masalah di atas adalah sebagai berikut. Bagian A, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. B, laju pertumbuhan penduduk. Dan bagian C, kelemahan dosen atau guru atau menangani tugas yang dihadapinya, dan ketidakfokusan peserta didik dalam menjalani proses pendidikan dan permasalahan pembelajaran. Pertama, pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang artinya meliputi seluruh bagian, tersebar di seluruh penjuru, sama-sama memperoleh nilai yang sama. Sedangkan pemerataan adalah suatu proses, cara, perbuatan melakukan pemerataan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, perbuatan melakukan pemerataan pelaksanaan pendidikan. Sehingga seluruh lapisan di masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang mempunyai kesempatan atau menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini ditujukan agar setiap orang dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa dibedakan melalui jenis kelamin, status sosial, agama maupun letak geografis. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu tujuan pokok yang ingin diwujudkan. Jadi, apabila tujuan tersebut tidak dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan dapat dikatakan belum berhasil. Hal inilah yang membuat masalah pemerataan pendidikan menjadi suatu masalah yang rumit untuk ditanggulangi. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Selain itu, permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat ditanggulangi dengan memberikan fasilitas dan sarana belajar di seluruh lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin agar tidak ada oknum yang mempermainkan program yang sedang dilakukan ini. Nomor 2, mutu dan relevansi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi, pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, kait mengait, dan berguna secara langsung. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan,
peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarjana, dan prasarjana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah yang lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk menyempurnakan proses dan hasil pendidikan. Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu menumpuk kreativitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif. Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah menjadikan sekolah cenderung kurang fleksibel dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum ditetapkan pada penentuan cakupan materi yang ditetapkan secara terpusat, sehingga perlu dilaksanakan perubahan ke arah kurikulum yang berbasis kompetensi dan lebih peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rendahnya mutu relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibandingkan negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerjasama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga pendidikan melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti teknologi dan industri. Ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada, selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan yang dimana hasil dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.
Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan menghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi di kalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga. B. Faktor pendukung masalah pendidikan. Masalah pokok pendidikan akan terjadi di dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jika dianalisis lebih jauh, maka sesungguhnya permasalahan pendidikan berkaitan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan pokok pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan bangsa menerima perubahan zaman membawa perubahan terhadap mental dan keadaan negara ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan telah membentuk teknologi baru dalam segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan sebagainya. Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan kepada tantangan dunia global, di mana segala sesuatu dapat saja berjalan dengan bebas. Keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi keadaan pendidikan di Indonesia. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya. Faktor pendukung masalah pendidikan yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antar tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia dihadapkan kepada masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Tak heran jika perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di suatu daerah terpencil tidak terkoordinir dengan baik. Hal itu diakibatkan oleh karena lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. Keadaan seperti ini adalah salah satu masalah lainnya dalam bidang pendidikan. Keterkaitan antar masalah ini akan berdampak pada keadaan pendidikan di Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu permasalahan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan belajar adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan belajar formal, ada dua subjek yang berinteraksi, yaitu pengajar atau pendidik yang disebut guru atau dosen, dan peserta didik yang disebut murid, siswa, atau mahasiswa. Pada saat sekarang ini, pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan.
Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan. Guru atau dosen yang berpandangan kuno selalu menganggap bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan materi, sedangkan tugas siswa atau mahasiswa adalah mengerti dengan apa yang disampaikannya. Bila peserta didik tidak mengerti, itu adalah urusan mereka. Tindakan seperti ini merupakan suatu paradigma kuno yang tidak perlu dipertahankan. Dalam hal penilaian, pendidik menempatkan dirinya sebagai penguasa nilai. Pendidik bisa saja menjatuhkan, menaikkan, mengurangi, dan mempermainkan nilai perolehan murni peserta didik. Pada satu kasus di perguruan tinggi, di mana seorang dosen dapat saja memberikan nilai yang diinginkannya kepada mahasiswa tertentu tanpa mengindahkan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Proses penilaian seperti ini sungguh sangat tidak relevan.